1 jam lebih sedikit kita coba membawa pulang judul ini dengan mudah-mudahan pemahaman yang utuh, komprehensif, seimbang. Saya minta teman yang beragama bukan Islam, minimum 1 orang. Silakan masuk, maju. Oh, rara gue, rara. Ini fiksi dia, bukan benar. Ngawur ya Dadang. Enggak. Oke, itu juga sebuah kasus, tapi saya dalam pengertian umum, jangan karena pemaknaan Anda, dengan pengertian yang baku aja. Nek kue Islam Tommy, Islam. Ke yang bukan Islam Mas, maju sama Mas Fahmi di sini berdua. 2 orang boleh, 1 orang boleh, 3 orang boleh. Yang Kristen boleh, Katolik boleh, ya Protestan, Hindu, Buddha, apapun. Monggo, silakan Mas, maju Mas. Karena kita sedang bersilaturahmi, kita sedang menjalin kasih sayang. Monggo. Ya. Mas, salah seorang Mas. Mas, masa enggak ada? Masa semua Muslim? Dalam pengertian yang paling rendah loh ya. Pokoknya anulah, identitas formalnya selama ini gitu loh Mas. Kalau enggak ada, Dadang boleh tapi jangan penuh pemaknaan ya. Saya tolong Dadang sama Fahmi. Terus apa Dang? Kalau dia kan Tuhan aja enggak paham sama dia. Kalau dia bilang demi Allah saya ateis. Asal usulnya gini teman sekalian. Judul ini lahirnya gini, ada 2 latar belakangnya. Pertama, Nabi Adam secara eksplisit bilang sama Allah, ya Tuhan saya telah melakukan kezaliman, ya. Kalau saya berarti dia mengaku dirinya zalim. Kalau engkau tidak memaafkan aku dan tidak memberi cinta kepadaku, rahmat kepadaku, maka aku akan rugi. Nabi Adam. Nomor 2, Nabi Yunus mengatakan, tidak ada Tuhan selain engkau dan semaha suci engkau, dan aku sesungguhnya termasuk orang-orang yang zalim. Ini dari kalimat Nabi Adam sama Nabi Yunus ini, bisakah Anda menyimpulkan, oh ternyata Nabi Adam wong zalim ya? Nabi yang zalim, bisa enggak Mas? Nabi Yunus, Nabi yang zalim, bisa enggak? Bisa enggak Bang? Tidak berani. Tidak berani menyimpulkan. Kira-kira ada enggak cara berpikir yang tolong mampir ke gubuk saya, ayo mampir ke gubuk saya, terus yang diajak mampir bilang gini, oh mahmu gubuk toh gitu. Ada enggak sekarang orang kayak gitu Mas? Medsos isinya kayak gitu banyak enggak? Cara berpikir kaum elit kelas menengah ada yang gitu-gitu enggak? Sampai Quran fiksi segala macam itu kan ada cara berpikir seperti itu. Sehingga ketika saya pernah menyatakan, loh saya itu ngarani diriku muslim saja, itu saya enggak berani. Karena tataran yang saya maksudkan bukan identitas tetapi kualitas gitu ya misalnya. Ya. Gitu. Tapi orang marah sama saya. Loh. Kalau gitu doa iftitah ya coba doa iftitah, salah satu doa iftitah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi. Ya, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Terus la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini dipakai untuk argumentasi. Loh kita sendiri ngaku muslim kok. Ini kita ngomong apa Tuhan mengajarkan dan Rasulullah mengajarkan? Rasulullah yang ngajarin. Mengajarkan. Oke. Sekarang saya tanya, Mas, ini kita urut sedikit ya. Di sini ada pernyataan kalau kita mau sholat, salah satu versi dari pembukaan sholat juga enggak pakai itu juga enggak apa-apa ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, artinya Mas Fahmi. Sesungguhnya sholat saya, hidup saya, mati saya adalah untuk Tuhan. Saya tanya, itu fakta apa fiksi? Fakta. Loh. Tetapi secara ayat iya. Ya, saya tanya, benar Anda itu menyerah hidupmu, itu kan Anda ngomong inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin, itu fakta
fakta apa harapanmu? Apa kamu sedang meneguhkan diri? Harapan dan meneguhkan diri pada. Jadi fakta atau bukan? Iya, itu pemaknaan tadi. Belum fakta. Belum fakta. Itu baru doa saya, peneguhan saya. Nah, wa ana minal muslimin. Fakta apa fiksi apa nyata apa tidak? Seperti tadi mencoba meneguhkan diri. Meneguhkan diri. Nah, jadi gini Mas ya. Jadi ketika kita bilang wa ana minal muslimin, itu tidak berarti saya mengaku Islam. Saya ini taat kepada Allah yang nyuruh saya ngomong seperti itu, ya, melalui Kanjeng Nabi. Terus itu saya maknai sebagai cara saya untuk memproses diri saya agar saya benar-benar muslim. Itu yang saya maksud di mana saya tidak berani bilang bahwa saya sudah muslim, belum lulus kok. Belum babak final kok, Dan. Belum babak final. Ya, nanti saya ada PR dikit. Ini salah satu latar belakangnya. Karena ternyata kata itu tidak bisa berdiri sendiri. Apa kafir, muslim, angin, hujan tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus ada environment-nya. Dikatakan oleh siapa, kepada siapa, pada situasi bagaimana, konteksnya apa, nuansanya apa, dia bisa sindiran, dia bisa bombongan, dia bisa sungguhan, bisa macam-macam. Jadi kata tidak bisa berdiri sendiri. Demikian juga kata kafir atau muslim atau musyrik. Ya. Dan kalau di Kristen, sepengetahuanmu, kata kafir itu pakai apa? Apa kata untuk mengganti kata kafir itu di agama lain? Domba yang tersesat apa? Ya sama aja istilah kafir, cuman dengan karena Kristen itu kan ada pasca apa yang zaman Yesus alaihissalam, ada zaman ajaran Yesus alaihissalam yang terbaratkan, yaitu ketika zaman apa Konstantinopel. Saya itu cuma tanya kata kafir kalau dalam Kristen apa? Bukan menguraikan sejarah zaman Yesus dan setelah Yesus. Ya semacam ingkar sunnah apa ingkar Injil. Loh, itu kan istilahmu. Ini loh, Dadang tuh tidak bisa membedakan antara fakta dengan makna dia. Karena saya belum sempat jadi Kristen, Pak. Enggak ada toh, enggak ada. Artinya belum ada istilah yang tegas seperti Islam kafir. Sekarang saya tanya sama Helmi. Hel, ini kita andaikan dia, semua Fahmi, saya andaikan dia seorang Kristiani. Ada banyak orang mengatakan bahwa bagi Anda dia kafir. Betul enggak? Ya, dia kafir, Anda Muslim. Oke. Begitu juga bagi Anda, dia kafir, Anda Kristen. Kristiani kan gitu. Sekarang coba omong-omongan tapi harus ada kata kafirnya. Saya kan kemarin menjual barang, ya, yang harganya tidak sesuai dengan yang disepakati. Maka harga itu menjadi kafir. Coba. Nah, menjadi halal, ya, menjadi muslim kalau itu sesuai dengan keadilan yang kita sepakati. Jadi banyak konteksnya, banyak maknanya. Maksud saya gini, Dang. Ini kan kafir nih. Jangan panggil namanya kecuali dengan kata kafir. Coba sekarang mau ngajak kemana, tapi panggil namanya dengan kafir. Kafir. Ngopi yuk. Kamu juga kafir. Ya, mungkin nggak itu kita praktekkan sehari-hari, Mas? Mungkin nggak saya bilang ada orang Kristen teman saya, Fir, kamu mau kemana? Mungkin nggak? Nggak toh? Nah jadi ngerti ya teman sekalian, bahwa kata kafir itu kapan digunakan? Sekarang, kapan menurut Dadang bisa kita gunakan? Dalam pergaulan. Ketika mau tidak mau ada pembeda. Nah, maksud saya, kapan kata kafir bisa Anda gunakan dalam pergaulan antar manusia? Wah, mumet aku. Ngerasani. Berarti ngerasani, oh itu orang kafir.
Anda pernah menyebut orang Kristen itu orang kafir? Belum. Belum. Fahmi? Ya Fahmi. Enggak berani saya. Ya. Kenapa? Enggak berani itu karena tidak nyata atau ada sopan santun budaya Ya, mungkin atau takut menyakiti? karena sopan santun budaya itu tadi, Cak. Sopan santun budaya kan tadi ya mungkin karena saya sendiri sudah punya pengalaman di Ma'iyah, jadi sehingga tidak mungkin menyatakan orang itu kafir atau musyrik atau bid'ah dan lain sebagainya. Jadi andaikan Anda ngomong menggunakan kata kafir, letaknya kira-kira kapan dan di mana Anda bisa menggunakan kafir itu untuk menyebut orang yang bukan Islam? Bisa ditemukan enggak di dalam silaturahmi manusia Anda menggunakan kata kafir? Tidak, Cak. Karena itu wilayah yang sangat privat itu tadi. Meskipun menurut pendapat Anda dia kafir, Anda tidak pernah dia menyebut dia kafir, betul enggak? Jadi kalau orang suka menyebut kafir yang lainnya, itu kira-kira bagaimana menurut penilaian Anda? Iya, menyakiti hati orang lain. Gini, Cak. Setahu saya, pengalaman dalam hidup saya, nenek saya itu, se-NU-NU-nya nenek saya, itu kalau dalam percakapan, ya, tidak pernah mengaku saya beragama Islam. Jadi kata Islam itu tidak disebut, melainkan bahasa yang netral sebagai orang yang beriman. Nah, saya selidiki ternyata di era 90-an terjadi identitas itu loh, identitas agama. Mungkin perkaranya gara-gara waktu itu perang Iran-Irak mungkin. Kemudian ada revolusi. Jadi ini sebenarnya kan istilah kafir mengkafirkan itu kan nggak terjadi zaman Orde Lama, itu nggak pernah terjadi. Oke, sebelum kita teruskan bahwa kata kafir atau muslim itu tidak bisa kita gunakan dalam pergaulan. Tidak betul bisa. Enggak? Tidak Ya, bisa. sekarang kita cari dulu gini. Yang dimaksud kafir atau muslim itu kuantitatif apa kualitatif? Kalau Satu. Kualitatif, kualitatif, Kualitatif. Dinamis apa statis? dinamis. dinamis, Kafir muslim itu perilakunya atau identitasnya? perilaku. 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 Jadi bisa nggak Anda gunakan kata kafir kepada seseorang? Tidak bisa. Karena berlangsung secara dinamis berdasarkan perilaku dia. Pagi bisa beriman, sore hari bisa tidak beriman. Mungkin nggak muslim identitas tapi kafir perilaku? Mungkin. 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 Kalau orang berperilaku kafir, Anda nyebut kafir enggak dia? Enggak. Terpaksa saya sebut. Kalau dia berlaku berita kafir. Tapi itu kan gini. Kata kafir itu sebenarnya seperti juga kata beriman itu kan masih garis besar. Makanya ada penjelasannya. Tadi kan saya Misalnya dia kafir, penjelasannya culas atau apalah, mengingkari atau apa gitu. Jadi sebenarnya perdebatan pengkafiran itu nggak pernah sebenarnya selama ini ya di Anda ini Nusantara. terikat oleh terlanjur menjawab, ya terpaksa saya sebut. Ya toh? Anda terikat oleh itu sehingga bingung menjelaskan. Betul. Lah ya toh? Jadi Anda sebut enggak? Tidak. Enggak toh? Enggak bisa toh kita gunakan kata itu. Kata orang Sunda, tewaas, nggak tega. Karena kenapa Anda tega? Karena Anda manusia. Iya. Pernahkah Rasulullah menyebut orang yang di sekitar Ka'bah waktu awal-awal itu sebagai orang kafir? Tidak. Tidak pernah. Jadi sekarang Fahmi, menurut Anda apa sebabnya ada gerakan takfiri? Takfiri itu artinya orang yang mengafir-ngafirkan orang lain. Kenapa? Karena informasi yang salah menurut saya, Cak. Dia belajar tentang Islam, kemudian karena terset up tadi, kayak Mas Abraham tadi bilang, karena ada fanpage tadi. Andaikan pun benar, yang dipermasalahkan di sini bukan kebenaran seseorang itu baik kuantitatif dia memang kafir atau kualitatif dia juga berbuat kafir.
Masalahnya di sini bukan dianya. Anda ngomongin bahwa dia kafir itu loh. Ya memang nggak tega juga. Itu kan masalah kemanusiaan sebenarnya. Bukan masalah agama. Masalah Anda tega apa tidak, Anda nyakitin dia apa tidak. Nah, Rasulullah itu lolos dulu sebagai Al-Amin, manusia yang sudah dipercaya oleh siapapun sebelum ada Islam secara resmi datang kepada dia. Jadi sekali lagi sekafir-kafir Anda, saya tidak akan sebut Anda kafir, ya toh? Semuslim-muslim Anda, saya posisinya tetap mendoakan Anda sebagai muslim. Ini yang menjadi Nabi Zalim tadi. Sebab tidak bisa kita sebut, oh Nabi Yunus itu zalim hanya karena dia mengaku zalim. Kan begitu. Nah, kita sekarang ini tertipu oleh kosakata. Kita menganggap kata itu fakta. Kan begitu. Oke ya. Sekarang gini, nih. Ada kalimat di Al-Qur'an, kul ya, katakanlah wahai orang-orang kafir, kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ini diucapkan oleh siapa kepada siapa? Ini Quran. Di situ jelas wahai orang-orang kafir. Diucapkan kapan, oleh siapa kepada siapa? Itu jelas firman Allah yang pertama. Enggak, firmannya kan gini, kul, katakan, Tuhan bilang, katakan, wahai orang-orang kafir. Nah, yang ngomong wahai manusia. Nah, kapan manusia mengucapkan itu? Kepada siapa dia mengucapkan? Kalau kasusnya adalah pergaulan kemanusiaan, kapan dia mengucapkan itu? Kapan dah? Ketika seseorang itu melanggar terhadap berserah diri Islam. Hukum. Pertanyaan saya, wahai orang-orang kafir itu diucapkan oleh siapa kepada siapa? Kan gini, Cak. Yang namanya yang hukum ketetapan secara fakta, bukan hukum sosial, yang disebut melanggar sunatullah, itu kan hukum alam. Iya, hukum alam. Ya, Jadi barang siapa saja, jadi manusia berhak mengatakan bahwa kamu kafir karena telah melanggar sunatullah. Itu kamu ngomong ke siapa? Ke orang yang melanggar. Benar. Pernah? Ya pernah, sering saya lakukan. Oh iya. Dan kita ini menolong kebersamaan kita. Kita cari bukan obsesimu sendiri yang kamu omongkan. Kita ini menolong sinau bareng kita bersama-sama menemukan presisi dari kata kafir itu sebaiknya digunakan apa tidak, kepada siapa dan dari siapa. Jadi kamu jangan terseret oleh obsesimu sendiri, mohon izin. Ini mentang-mentang seniman dengan imajinasinya yang tidak pernah terbatas. Fiktif. Kan kamu tidak pernah mengatakan kepada orang, wahai orang-orang kafir. Misalnya kamu ketemu Romo Beni, wahai. Tidak mungkin. Menurut saya bukan menurut Allah ya, itu terjadi di dalam diri kita. Saya mengatakan wahai orang-orang kafir itu di dalam diri saya, tapi tidak mungkin dengan mulut saya. Boleh enggak itu? Itu Allah sedang memberi penegasan ke dalam diri kita. Kamu harus punya presisi kafir dan tidak kafir di dalam soal kualitas perilaku hidup manusia. Ya, tapi itu tidak mungkin kita terapkan di dalam pergaulan. Ya. Betul enggak? Betul. Nah, benar kan Mas? Akhirnya kan dia membenarkan itu, oke ya? Jelas Alhamdulillah. Ya. Oke, jadi ya ayyuhal kafirun tidak bisa kita ucapkan. Jadi teman-teman sekalian di sini ini, makanya Anda semua nomor satu adalah guru kita itu Al-Amin. Guru kita itu adalah orang yang bisa dipercaya. Jadi sebelum ada ayat pertama, ketika Muhammad berumur 40 tahun, dia sudah
kasih rapot oleh seluruh masyarakat di Mekah sebagai Al-Amin, manusia yang bisa dipercaya di segala bidang, di bidang perdagangan, moral, sopan santun, tidak menyakiti orang dan seterusnya. Ya, oleh karena itu sering saya katakan di Ma'iyahan, ayo kita belajar jadi manusia dulu, nggak nyakitin orang, ya, nggak pokoknya nggak menghina orang, tidak saling mengamankan hatinya orang dan seterusnya, ya, supaya kita bisa menjadi muslim. Nah, sekarang banyak sekali orang yang sudah sangat Islam secara formal justru melakukan penghinaan-penghinaan dan menyakiti hati manusia satu sama lain, antara lain melalui kata-kata kafir, musyrik dan seterusnya. Meskipun bukan fakta, gejalanya bisa saja, tetapi legitimasi stempel muslim, kafir, musyrik, siapakah yang benar-benar bisa tahu? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada gini, al-Islamu ya'lu, Islam itu tinggi dan tidak bisa ditinggi. Ditinggi itu dilampaui tingginya. Saya menduga, tapi mungkin tidak benar ya. Kita ini kalau sudah jadi ustadz, kalau sudah jadi kiai, jadi orang yang sudah rajin sholat, berbuat baik, terus kita merasa Islam adalah kita adalah Islam, terus kita pakai Islam itu tinggi, maka yang lainnya rendah, sehingga terus kita punya kecenderungan psikologis untuk selalu merendah-rendahkan orang dengan menuduh kafir, menuduh ini, sehingga kalau kita tampil di depan orang selalu kita secara teater kita mempertunjukkan bahwa ini orang rendah semua, saya yang tinggi, kan begitu. Karena kita merasa al-Islamu ya'lu, Islam itu meninggi apa saja dan tidak bisa ditinggi, dilampaui oleh apa saja. Terus kita mengidentikan diri kita dengan Islam. Padahal Islam itu bukan identitas, Islam itu bukan benda, Islam itu bukan subjek, kita subjeknya. Kita gimana kalau bahasa komputernya gimana, Bang? Bahwa manusia itu kadar keislamannya, software keislamannya itu begitu dinamis dan kita tidak bisa mengukurnya sendiri. Karena tidak ada satu peristiwa, satu perilaku yang bisa kita ukur secara linear. Ya, kita harus ukur secara, makanya di Ma'iyah kan ada sisi pandang, sudut pandang, jarak pandang, resolusi pandang, kepentingan pandang, lingkar pandang, kebulatan pandang, perspektif pandang dan seterusnya. Dan itu kita tidak mungkin mencapainya. Oleh karena itu kita juga tidak mungkin memahami Al-Quran sebagaimana Al-Quran itu sendiri. Kita hanya bisa memahami sejauh pemahaman kita sendiri. Jelas ya Mas ya? Oleh karena itu Nabi Dzolim itu sebenarnya adalah pelajaran supaya kita lebih rendah hati kepada siapapun saja. Karena ada banyak ayat-ayat yang lain, asa antukrihu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Orang yang kamu pikir itu, yang kamu kamu rendahkan, kamu hinakan, kamu makruhkan, kamu haramkan, kamu kafirkan, itu bisa jadi dia yang lebih baik dari kamu. Dan orang yang kamu junjung-junjung, kamu mbah-mbahkan, kamu mintai doa, kamu anggap orang hebat, ternyata mungkin dia adalah orang yang lebih rendah dari kamu. Dan saya sangat berhati-hati soal itu. Maka saya tidak pernah mau ditinggi-tinggikan, mending saya direndah-rendahkan daripada dijunjung-junjung. Gitu ya. Dan itu rumus dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sampai sini bisa dipahami Mas, kenapa ada judul Nabi Dzolim ini. Jadi sekarang Anda insya Allah menjadi orang yang kalau pakai istilahnya kata seimbang itu dari Sabrang dulu. Jadi Anda selalu punya seimbang itu tidak hanya selama ini timbangan itu kan neraca itu loh Mas. Padahal tidak hanya neraca. Keseimbangan itu bisa dosis, ya Bang ya. Garamnya seberapa, lomboknya seberapa, kalau ngeliwet itu airnya seberapa, itu juga keseimbangan. Dan jadi keseimbangan itu sebenarnya sangat luas dan untuk segala hal. Ya, dalam berumah tangga, dalam diri Anda, dalam bermasyarakat, dalam bernegara dan seterusnya. Oke, kita masih punya waktu sedikit sampai di sini.
masih ada 3/4 jam untuk jam 3. Tidak bisa merespon. Oke, silakan. Tadi saya tertarik dengan istilah monyet itu, Mas. Saya ini penganut Darwinisme ya. Cuman kan gini, menurut teori Darwin bahwa manusia secara evolusi dari kuman terus berkembang, pas jadi monyet, ya kan? Jadilah manusia. Cuma kan timbul pertanyaan, kenapa manusia monyet itu udah jadi manusia tapi monyet masih ada? Ya kan? Terjadi missing link. Nah, saya yang meluruskan teori ini. Jadi secara teori evolusi itu benar, bahkan sangat Islami itu teori Darwin itu. Cuman waktu itu belum ditemukan apa yang dinamakan makhluk alien. Jadi ketika berkembang nih secara evolusi 2500 tahun yang lalu, ketika jadi monyet ada gorila, nanti akan saya jelaskan kenapa di Timur Tengah beda, orang utan beda, sangat Pancasila misalnya. Itu ada penjelasannya. Jadi ketika sudah jadi monyet di seluruh dunia, datanglah makhluk alien. Nah, makhluk alien ini makhluk yang sangat cerdas. Entah dari planet Garut atau Jombang gitu ya. Lalu ini monyet ini dikloning. Dikloning dengan makhluk alien. Nah, terjadilah percepatan. Kita sekarang ini. Ya toh? Enggak, ini benar. Karena coba bayangkan, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini cuman bumi ini aja. Pasti di planet-planet lain ada yang lebih dahsyat ketimbang ini. Gitu loh. Nah, percaya aja lah pokoknya. Gini, hal-hal uraian kayak gini, ya, saya ketawa itu di ILC meributkan tentang Rocky Gerung. Ya, omongan Rocky Gerung itu, ya, bertadabur, tapi itu tahap awal. Tahap awal. Kalau di sini udah biasa yang gitu-gitu, tadaburan. Cuman ketika tahun politik, yang sebenarnya Rocky Gerung itu secara tadabur, itu benar. Cuman karena tahun politik sehingga dinistakan lah. Nah, kembali ke itu ya. Saya pernah melihat di National Geography, ya. Itu, jadi cara kawinnya gorila, itu karena di Afrika itu tandus, ya toh. Jadi pasangan gorila nih setiap mau kawin itu harus berlomba dulu. Lelaki gorila dengan lelaki gorila. Berlomba, setelah menang ini yang berhak. Tapi orang utan itu berdasarkan apa? Musyawarah mufakat. Tidak ada pertarungan. Itulah yang menjelaskan kenapa ya sejak kita tidak menganut lagi musyawarah mufakat, terjadi perang terus itu, perdebatan yang gak ada gunanya. Jadi yang ingin saya katakan, ini menarik ya, Nabi Dolim itu menggugah fiksi, ya, menggugah fiksi, ya. Jadi kita harus, ini walaupun gorila itu begitu ya, harus bertarung dulu, itu dimaklumi karena apa? Alamnya memang mengkondisikan itu. Nah, kalau kita kan surga. Namanya surga itu ya penuh kenikmatan, keindahan, keislaman gitu loh. Jadi saatnya singkat cerita kembali ke Undang-Undang Dasar 45 asli ya toh. 2500 tahun. Berdasarkan musyawarah mufakat. Itu aja, Cak. Nah, itu harus dirumuskan di sini. Karena kalau di luar sana, ya, udah banal. Buktinya itu, Rocky Gerung yang ya tadaburan tahap awal, tingkat awal di sini. Gitu loh. Itu aja. Sekian, terima kasih. Iya. Saya diminta ILC itu sudah sejak ILC awal dan saya alhamdulillah belum diizinkan Allah untuk di ILC.
Kemarin Mbak Rosi juga minta untuk acara dia, terus Mas Wahyu Muryadi minta, terus Najwa juga sudah 9 tahun minta. Doakan saya diperintah dan dipaksa Tuhan untuk suatu hari ke situ. Tapi kalau saya memakai kedaulatan pribadi saya tidak akan pernah mau di situ. Gitu. Tapi saya tidak akan merendahkan siapa-siapa. Tadabur itu ya tadabur aja, enggak pakai rendah, enggak pakai tinggi gitu ya. Saya kira Rocky Gerung salah satu tokoh kita yang rasional, yang jernih, yang jujur terhadap kenyataan ya. Oke. Terus gini, sekarang gini Dadang ini kan termasuk orang yang menurut saya gini, lebih baik kita mengkafirkan diri sendiri daripada mengkafirkan orang lain. Kira-kira gitu Mas. Lebih bagus mana, mengkafirkan orang lain atau mengkafirkan diri sendiri? Kalau dimaknai gini, lebih baik kita mencari kekufuran di dalam diri kita daripada sibuk mencari salahnya orang lain. Betul enggak? Nah itu yang menjadi kebijaksanaan kita bersama-sama. Jadi Nabi Yunus tadi dengan Nabi Adam adalah salah satu teladan bahwa Nabi pun punya kejantanan dan sportivitas untuk mengakui kesalahan-kesalahannya. Dan itu tidak kita tiru sama sekali, tidak ditiru oleh pemimpin-pemimpin nasional kita sama sekali. Gitu ya. Oke. Sekarang saya mohon sabrang, waktu tinggal sedikit untuk merespon yang Yunus sama yang itu tadi yang satunya, Bang. Oh tadi kalau Masnya sudah sangat lengkap ya. Saya tadi sempat mengatakan berbahayanya tentang identitas itu loh. Baru-baru ini aja kejadian ada anak umur 6 tahun di Arab Saudi dibunuh. Ibunya dan dia naik taksi, terus sopir taksinya nanya, "Syiah ya?" "Iya." Langsung dibawa ke pinggir, anaknya dikeluarin, diseret, dipecahkan kaca dan dibunuh di depan ibunya. Itu hanya karena dia mengaku Syiah. Itu mengerikan buat saya. Bagaimana mudahnya nyawa lo itu. Wong kita ini Simbah tadi ngomongin kafir ke orang aja udah nggak enak tau kita. Ini sampai pada posisi membunuh, betapa dia sudah terasuki, dalam tanda petik sudah terasuki ideologi. Ini bisa pembahasan panjang lagi nih. Orang yang terasuki ideologi adalah orang yang ketika ngomong, orangnya dihilangin kalimatnya sama aja. Dia nggak ada originalitas dalam dirinya. Dia kerasukan ideologi itu. Dia tidak memahami ideologi sebagai proses dalam dirinya, tapi cuma copy paste. Uangnya dihilangi, omongannya podo. Uangnya dihilangi, omongannya podo. Orang yang kerasukan ideologi, jangan sampai kita menjadi seperti itu. Karena kita harus terus berputar antara fakta dan mana untuk tumbuh menjadi manusia yang sesungguhnya. Aku tak ngerespon juragane iki sedikit ya. Mesake iki apa sebenarnya alien-alien nih. Oke, tak kasih sebuah teori lain yang nggak pakai alien. Kenapa manusia tumbuhnya lebih cepat daripada monyet? Sedikit aja. Anda lihat pelajaran peradaban ke belakang sampai Islam sekalipun bagaimana banyaknya menggunakan simbolisme ular. Karena ular dalam sejarah peradaban pertumbuhan yang namanya manusia, ular adalah salah satu predator manusia yang terbesar, sehingga manusia harus mengembangkan teknologi matanya harus semakin besar, dan di bawah ini, di bawah titik ini, di bawah garis datar ini, mata manusia sangat tajam terhadap untuk bisa melihat pola ular tersebut. Untuk bisa seperti itu matanya harus semakin besar. Kalau matanya semakin besar, dia butuh otak yang semakin besar untuk memproses informasi segitu banyak. Dengan dorongan itu makanya otaknya semakin besar, semakin cepat. Jadi gara-gara ular, bukan gara-gara alien. Sesederhana itu sebenarnya. Kalau salah satu ngomong teori alternatif daripada alien ki angel le apa jenenge konfirmasi. Satu lagi, saya tadi ngomong Simbah, saya cerita tadabur saya soal Yunus. Karena premis saya tadi kan begini, kalau di timur, kalau Al-Quran itu salah satunya adalah tentang makna. Jadi cerita Yunus harus bisa kita serap menjadi pelajaran dalam diri kita. Tapi pelajarannya apa ya? Kalau saya melihat cerita Nabi Yunus itu pelajarannya sederhana. Nabi Yunus harus melakukan sesuatu, dia tidak mau melakukan sesuatu itu. Maka yang dihadapi adalah badai. Maka yang dihadapi adalah kekacauan. Sehingga dia dimakan ikan, dibawa di kedalaman. Dia harus menemukan dirinya sendiri, dia harus mampu
mengolah dirinya sendiri, mengetahui semua kesalahan dalam dirinya, mengetahui semua kedzoliman, bagaimana dia menzolimi dirinya sendiri, sampai akhirnya siap lagi menghadapi apa yang dia harus lakukan. Itu kita sehari-hari ngalami kok. Kalau Anda yang kuliah, Anda kalau yang sekolah, Anda nggak belajar aja, Anda kan harus belajar kalau sekolah. Anda nggak belajar ketika menghadapi ujian, itu badai bakalan. Dan kalau dapat badai itu Anda akan menderita, Anda akan sedih dengan prestasi dan seterusnya untuk bisa menumbuhkan dirimu lagi. Jadi pelajaran Nabi Yunus itu yang membuat saya nek kudu dilakoni ya dilakoni. Nek ora daripada dipangan iwak iki. Urusan berhasil atau tidak nanti. Karena setahu saya Nabi Yunus ini juga kenapa nggak mau ngelakoni di awalnya karena stres ngadepi set-set itu dalam tanda petik lah, kemungkinan saya ngelihatnya set-set dan belatung-belatung uget-uget itu tadi. Stres piye iki ngadepine, piye ngajari munyuk iso doa iftitah. Bayangannya seperti itulah. Karena kesulitan itu sehingga tidak mau nggak mau lari dari apa yang harus dia lakukan dan yang dihadapi kemudian adalah badai. Saya membuat itu menjadi rumus hidup. Kalau ada yang harus dilakukan, lakukan. Urusan berhasil atau tidak, urusan nanti. Jadi kalau kita semua punya mentalitas seperti ini, sepertinya kita akan, ini menurut saya pelajaran sangat penting dari Quran. Tidak boleh lari dari masalah, tidak boleh lari dari sesuatu yang memang harus dilakukan, ya harus dilakukan. Karena kita sudah dikasih rumusnya, kalau kita lari, yang akan kita hadapi adalah badai dan kita akan dimakan oleh ikan. Kalau sudah dimakan oleh ikan, kita harus menggali dalam diri sendiri bagaimana kedzoliman yang kita lakukan pada diri sendiri untuk kemudian bisa mengangkat diri kita ke permukaan lagi sehingga dimuntahkan oleh ikan untuk menghadapi apa yang harus kita lakukan itu. Jadi sebelum dimakan ikan, lakukan apa yang harus dilakukan. Mungkin itu tadabbur saya terhadap Yunus sebagai pelajaran hidup. Jadi satu lagi tadi saya cerita ngomong banyak tentang hipotesis ma'iyah dan aplikasi, tapi saya belum cerita. Apakah saya optimis dengan apa yang dilakukan aplikasi tersebut? Apakah saya kemudian merasa ini akan membuat perubahan besar? Ora, tapi seperti cerita Yunus. Apa yang harus dilakukan, saya lakukan. Entah efeknya seperti apa. Kalau kita semua mau melakukan apa yang harus dilakukan, kemudian kita bisa berserah sama Tuhan. Saya sudah loh. Saya sering ngomong di mana-mana, cita-cita saya itu nomor 1 pokoknya iso malang kerik ketika ditanyain. Malang kerik itu apa ya? Tolak pinggang. Tolak pinggang ketika ditanyain malaikat. Kenapa? Karena saya sudah melakukan apa yang harus dilakukan. Saya nggak ada PR lagi, urusan berhasil atau tidak berhasil, urusan belakangan. Saya belajar dari Nabi Yunus, saya tidak akan lari, saya tidak akan mau masuk ke mulut ikan. Kalau Anda mau download aplikasinya namanya Pantau Bersama, silahkan dieksplor sendiri. Tadi belum saya katakan aplikasinya, Pantau Bersama, matur nuwun. Oke. Teman-teman sekalian, masalahnya saya dan Anda ini kan percaya sama Allah itu loh. Jadi tidak mungkin Allah tidak kita temukan keterlibatannya. Seperti saya kira bulan yang lalu kita tanya, andaikan ada mukjizat ya, akan mukjizat itu ada. Apa gini, ini bukan mukjizat nih, ada orang jam 2:30, jam 3 kurang masih berdiri seperti ini, hujan-hujan tidak pulang. Itu kira-kira karya manusia apa karya Tuhan? Loh, kalau karya Tuhan Anda tidak usah nanya sama saya terusnya bagaimana. Nanti Tuhan yang akan nerusin, tenang aja. Yang penting kita kerjakan apa yang harus kita kerjakan. Wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Jangan khawatir karena saya ya kita teruskan. Gitu loh, kita teruskan. Dan saya melihat semakin lama semakin dekat kepada babak-babak berikutnya yang sudah dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu pertanyaan terakhir kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semua buat saudara-saudara kenduri cinta. Saya dari Surabaya, Mbak Nun. Kebetulan nikah baru 3 bulan di Jakarta, dapat orang Priok. Nikah sama orang Priok. Nah, ini kan dari kapan hari waktu di Surabaya pengen nanya Mbah, kan lagi viral nih, uninstall aplikasi. Nah, kebetulan beberapa minggu yang lalu saya buka di Play Store. Dulu kan saya sempat nemuin doa tahlukah, Mbah. Nah, ketika beberapa bulan yang lalu kok nggak ada doa tahlukah. Ini kira-kira kenapa, Mbah? Itu yang pertama. Terus yang kedua sekalian,
minta ijazahnya Mbah Nun biar tetap pakai doa tahlukah. Matur suwun, Mbah. Yang ada di App Store itu bukan teman-teman yang bikin. Jadi naik ke Play Store atau turun tidak dalam otoritas kita juga. Doa tahlukah itu banyak bukan versinya, banyak diambil kemana-mana yang kita nggak paham juga, itu sudah di doa dukun juga ada. Ternyata ngambil dari doa tahlukah, gue arek-arek dukun nih apa sebenarnya samber-samber doa juga. Jadi kalau yang di Play Store, App Store itu bukan kita yang bikin, jadi kita nggak tahu sama sekali itu naik turunnya itu. Ngoten nggih? Sebenarnya doa itu alat saja, tapi yang memperalatnya yang lebih penting. Andanya, hatimu, kesungguhanmu yang lebih penting. Awakmu tenanan ya untuk suatu hajat yang memang benar-benar baik, Al-Fatihah tok cukup. Ar-Rahmanir-Rahim tok cukup. Karena bukan Ar-Rahmanir-Rahimnya, bukan Al-Fatihahnya, bukan tahlukahnya. Yang nomor satu adalah hulu ledaknya, ya, busur panahnya, gitu ya. Jadi monggo. Tapi saya peringatkan yang terpenting adalah dirimu sendiri, kedaulatan hatimu sendiri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tidak bisa menjamin apa-apa. Hanya Rasulullah yang punya syafaat. Selain Rasulullah bahkan nabi-nabi yang lain tidak diberi hak syafaat. Itu pertama. Yang kedua terakhir gini. Teman-teman sekalian, saya kira tidak perlu ada yang dicemaskan terhadap apa saja. Hidup ini dan Anda sudah memasukinya lebih luas daripada Pilpres. Hidup ini lebih luas daripada pembangunan nasional. Hidup ini lebih luas daripada Republik Indonesia dan dunia. Hidup ini lebih luas daripada yang kita kenal. Dan Anda sudah memasuki keluasan itu. Dan Anda harus mensyukurinya. Dan Anda meneruskan hidup Anda dengan pekerjaan Anda masing-masing. Jangan cemas apapun saja. Anda terus melakukannya. Anda petik segala sesuatu yang baik menurut perhitungan dan keseimbangan di dalam diri Anda. Apapun saja yang Anda dapatkan dari Kenduri Cinta dan Ma'iyah, Anda teruskan. Percayalah bahwa Anda tidak bisa dikotak di dalam konteks-konteks kecil. Karena hidup ini sangat luas, sangat panjang. Dan Anda berada di dalam keluasan itu karena Ma'iyah, karena Kenduri Cinta. Teman-teman sekalian, kita sudah sampai kepada waktu dan hujan sudah sangat deras. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya doakan Anda memejamkan mata sebentar. Apa yang merupakan hajat sementara ini maupun jangka panjang Anda ucapkan di dalam hati Anda. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala syafi'ina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala waliyuna waliyullah Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Bebaskan dirimu dari target-target rendah. Bebaskan dirimu dari pengetahuan-pengetahuan yang sempit. Bebaskan dirimu dan masukilah ke dalam kasih sayang Allah yang maha luas, yang pelan-pelan kau akan meraba, akan merasakannya, dan akan menemukannya, dan akan mengalaminya, dan akan menikmatinya, sehingga engkau semua akan mensyukurinya. Amin ya rabbal alamin. Sampai ketemu bulan depan. Mudah-mudahan sebulan ke depan ini Anda ditambah ketenangan oleh Allah, ditambah kesehatan oleh Allah, ditambah kemaslahatan oleh Allah, ditambah kebijaksanaan hidup dan keseimbangan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.